Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 4 tema 3, subtema yang kedua dan pembelajaran yang ke-6. Oke. Halaman 87 ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata? Ya, menggunakan bola kecil. Ayo kita berlatih kembali. Oke, ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu mempraktikkan kembali permainan lompat kata tersebut. Semakin sering berlatih tentunya membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusilah kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Ya, diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tulislah hasil diskusimu dalam kolom berikut. Ya, bagaimana kalian mengatur intinya kerjasama ya, kerjasama tim. Ya, itu bagaimana kalian mengaturnya. Terus keterampilan apa yang harus dimiliki? Masalah keterampilan. Ya, skillnya melompat ya, berlari ya. Jadi terus aturan main, apakah kalian masih ingat seperti itu? Ya, ini kalian diskusikan, hasil diskusinya nanti ditaruh di sini ya. Ya, sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat kata. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Ya, ini kalian yang bisa menjawabnya ya. Kayak ini hasil diskusi, kalian diskusi dulu baru bisa menjawab yang ini. Kalau kalian tidak diskusi ya gimana menjawabnya? Ya, tapi topik diskusinya ya Pak Ali bisa memberikan tentang kerjasama tim dan keterampilan yang harus dimiliki. Ya, ini poin-poinnya. Oke. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan baik? Apakah sudah bisa melompat dengan baik? Melompat itu dengan dua kaki ya. Dari melompat itu lutut harus ditekuk ya, dan jatuhnya itu memantul agar lutut tidak sakit. Misalnya seperti itu. Apakah sudah paham? Ya. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Untuk ini Pak Ali bisa bantu menjawab ini ya. Untuk lebih terampil, sering berlatih. Kuncinya cuma itu, sering berlatih. Ya, tetap menjaga kekompakan tim, saling menyemangati. Jangan justru saling mengendorkan semangat. Ya, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, ini hasilnya kita akan tulis wawancara. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis hasil wawancara. Ya, kita akan pelajari. Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir. Menyortir itu memilih dan memilah. Memilah dan memilih. Itu arti dari kata menyortir ya. Pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara ya. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam berwawancara. Tuliskan diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut ini ya. Ini yang diskusikan apa? Keterampilan. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap ya dan keterampilan ya. Nah, ini tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikiran yang tengahnya itu wawancara. Ya, wawancara nanti akan dibedakan menjadi dua. Yang di atas misalnya materi. Ya, materi yang harus disiapkan. Yang kedua misalnya di sini adalah sikap. Ya, apa yang harus diperhatikan? Materi nanti akan dibagi menjadi apa? Ya, akan menjadi misalnya pertama, ya, pertanyaan harus logis dan runtut. Pertanyaan runtut. Ya, artinya berurutan dan enak, disiapkan dulu.
Ya. Ya, mungkin sebelumnya siapkan pertanyaan terlebih dahulu. Ini siapkan terlebih dahulu pertanyaan. Siapkan pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan harus runtut, ya. Terus ketiga, ya, pertanyaan dibaca berulang-ulang. Pertanyaan dibaca berulang-ulang, ya, berulang, ya, agar pada saat wawancara lancar, agar saat wawancara lancar, ya. Ini persiapan, ya, ini dalam persiapan. Nah, ini dibaca diulang-ulangnya di rumah, ya, dibaca berulang-ulang, ya, agar saat wawancara lancar, ya. Terus saat wawancara jangan mengulang-ulang pertanyaan. Saat wawancara jangan mengulang pertanyaan. Ya, seperti itu, ya. Terus secara materi bikin catatan secara garis besar. Nanti kalimatnya diperbaiki di rumah. Buat catatan garis besar yang penting-penting. Yang penting. Nanti di rumah baru dirapikan. Nah, sikapnya bagaimana waktu menghadapi narasumber? Ya, sikapnya yang pertama ramah dan sopan. Ya, memulai dengan yang ringan-ringan. Istilahnya ice breaking, ya. Ice breaking itu memecah es, biar memecah kekakuan. Misalnya membicarakan tentang hobi, membicarakan tentang pekerjaan yang sedang disukai, yang penting sesuatu yang menyenangkan, ya. Kedua, berikutnya saat wawancara jaga tatapan mata. Jadi eye contact, ya. Jangan menunduk saat bertanya, ya. Kemudian sikap yang lain yang perlu diperhatikan, dengarkan yang dengan baik, penjelasan jangan menyela. Dengarkan dengan baik, ya, dan jangan menyela, ya. Kemudian jangan minta narasumber untuk mengulang-ulang jawaban. Jangan meminta jawaban berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Makanya waktu mendengarkan itu ditulis poin-poin pentingnya. Jangan apa Pak tadi Pak, bicara apa Pak tadi Pak, sebentar-bentar gitu, ya. Jangan, ya. Wah, ini namanya peta pikiran, ya, nyebar seperti ini, ya. Nah, setelah pulang sekolah kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa milih salah satu, tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara kamu akan menulis laporan. Nah, sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Ya, format menulis laporan hasil wawancara. Latar belakang adalah tujuan, ya. Menuliskan alasan atau tujuan, ya, alasan latar belakang itu. Kenapa sih kalian kok melakukan wawancara? Ya, contohnya kami siswa kelas 4 mendapat tugas, ya, melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Jadi jelas tujuannya itu apa? Oh, menyelesaikan tugas ternyata tujuannya, ya. Dan ini juga disampaikan ke narasumber juga, ya. Pak, kami ini ke sini mau wawancara dalam rangka menyelesaikan tugas, gitu, ya. Terus kemudian maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara, ya.
tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi. Ya, jadi beda ya antara latar belakang dan maksud itu ya. Jadi alasan dan maksud itu beda. Ini bermaksud menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, dan ini komplit sekali ya. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini perlu kalian siapkan ya biar lancar. Oke. Topik wawancara ya. Menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan sekitarku, waktu dan tempat kegiatan. Ya, topiknya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku, topik wawancara. Yang keempat, ya dalam formatnya waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016, waktunya pukul 8.00 sampai 9.00, tempat Kampung Mekarjaya. Ya. Jadi hari, waktu, tempat, kapan, di mana ya. Oke. Laporan hasil wawancara, menuliskan narasumber, pewawancara dan hasil wawancara. Narasumbernya siapa? Narasumbernya Pak Kurniawan, pewawancara Lani, hasil wawancaranya seperti ini ya. Yang ditanya itu jelas siapa, yang nanya siapa, ya hasilnya bagaimana. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8.00 sampai 9.00 saya melakukan wawancara dengan ya harusnya ya, dengan Pak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Ini kurang cocok ya, kepada ini dengan ya. Wawancara dengan Pak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Kesimpulannya, menuliskan kesimpulan. Ya, ini diingat-ingat, ini adalah format menulis wawancara. Kalau ada tugas, urutannya seperti ini. Ya, amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan menuliskan, mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Ya, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Oke. Sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait hewan langka. Hewan langka yang pertama ya, jumlahnya semakin sedikit ya. Hewan langka itu disebut langka karena terbatas ya, jumlahnya terbatas ya. Ini yang pertama. Hewan langka itu pada umumnya habitatnya terganggu ya. Hewan langka hampir punah ya, hewan langka hampir punah. Nah, kalau sudah punah bukan hewan langka lagi, hewan punah ya. Hewan langka itu bisanya hampir punah ya. Jadi ini yang biasanya habitat itu tergusur oleh manusia. Pada umumnya habitat atau tempat hidupnya tergusur oleh manusia, tergusur oleh aktivitas manusia. Ya, selain itu ada juga hewan langka karena perburuan liar ya. Hewan langka juga karena adanya hewan langka juga bisa juga disebabkan gitu ya. Bisa juga disebabkan ya karena bencana
alam, ya, dan perburuan liar. Contohnya burung dodo itu punah sekarang, itu karena dia tinggal di pulau tertentu dan pulau tertentu itu gunungnya meletus. Ya habis sudah, kita nggak punya lagi burung dodo ya di bumi ini, dah langka aja, hanya ada di situ dan sudah punah. Nah, presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok teks berikut. Presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok. Ya. Ini berikutnya, baca teks berikut. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka. Ini juga sudah sering kita lakukan. Penangkaran penyu misalnya, ada tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk penangkaran penyu hijau. Tempat penangkaran ini badak bercula satu kita juga hampir punah ya. Terus kemudian mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang dan taman nasional. Ya. Dengan melindungi hewan langka kita dapat satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan baik. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau satu komponen hilang akan goyah ekosistem tersebut. Ya, boleh jadi komponen yang sangat penting di situ hewan yang sekarang semakin langka. Ya, kemudian melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ya. Hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan tertentu yang langka boleh jadi merupakan hewan atau tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Mungkin kita belum mengetahuinya, mungkin ada obat atau mungkin ada hal-hal yang kita belum temukan. Ya, walaupun misalnya suatu kalajengking itu kalau nyengat sakit dan itu beracun, ternyata ya sengatnya kalajengking itu juga ada bisa bernilai obat, bisa menyembuhkan kanker. Sekarang sedang diselidiki. Loh ya. Nomor 3, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah ini tadi obat-obatan juga pangan. Ya. Nah, menjawab pertanyaan berikut, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Ya, yang pertama untuk menjaga kelestarian agar tidak punah, tidak punah. Ya, yang pertama, yang kedua untuk dipelajari secara ilmiah. Untuk dipelajari secara ilmiah. Boleh jadi hewan langka itu bisa mendukung ketersediaan obat-obatan maupun pangan. Ya. Yang lain agar anak cucu kita bisa melihat hewan tersebut, ya, agar anak cucu kita bisa melihat hewan tersebut. Jadi kasihan toh kalau mereka nggak bisa melihat. Seperti kita sudah nggak bisa melihat misalnya harimau Tasmania sudah punah itu sekarang. Kita sudah nggak bisa melihat lagi burung dodo sekarang, itu sudah punah. Jangan sampai terjadi kepunahan-kepunahan yang lain juga. Ya, kita hanya bisa melihat tulang-tulangnya. Ya, apalagi dinosaurus sudah punah semuanya. Ya, satu-satunya hewan langka yang masih ada yang peninggalan dinosaurus ya ini kita masih punya, ini komodo. Nah, itu kita jaga jangan sampai punah itu. Ya. Apa yang terjadi jika terdapat hewan punah? Jika terjadi hewan punah, maka keseimbangan ekosistem terganggu.
keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kita kehilangan keragaman plasma nutfah, istilahnya keragaman plasma nutfah. Nah, terus jangan lupa anak cucu kita sudah tidak bisa melihat lagi. Anak cucu kita tidak bisa melihat lagi. Ya sudah punah. Namanya makhluk hidup, begitu sudah mati, terus tidak ada keturunan yang lainnya, sudah hilang. Ya, jadi harus kita lestarikan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan untuk melestarikannya adalah tidak melakukan perburuan liar, tidak melakukan perburuan liar, ya, tidak merusak habitatnya, merusak habitatnya, ya, tidak merusak habitatnya, ya. Terus yang lain mendirikan taman nasional, ya, suaka marga satwa, hutan lindung, ya, taman nasional, ya, ini untuk melindungi, sebagai tempat hidup. Tempat hidup kita juga bisa menangkarkannya, ya. Kita bisa, oh ya, ada lagi kebun binatang, ya. Selain itu bisa juga kebun binatang, ya. Kita juga bisa melakukan penangkaran. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka, ya. Kita harus melestarikan hewan, terutama yang langka, ya, yang langka, agar, ya, bisa, ya, agar bisa kita ambil manfaatnya sebesar-besarnya juga bisa, ya. Agar selalu lestari gitu juga bisa, agar tidak punah gitu aja, ya. Agar tidak punah, kita harus melestarikan hewan-hewan terutama yang langka agar tidak punah. Karena sangat hewan-hewan ini mungkin menjadi harta karun kita untuk terobosan-terobosan di dunia medis, dunia ilmiah intinya, ya. Apalagi kalau hewan itu sudah punah, ya, anak cucu kita nggak bisa melihatnya, ya. Tinggal lihat foto-fotonya saja sama videonya. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka, ya? Nah, pelestarian hewan adalah kewajiban seluruh warga masyarakat. Kita sebagai bagian dari warga masyarakat, ya, harus kita sebagai bagian dari masyarakat, ya, atau masyarakat Indonesia, ya, atau warga negara. Ini warga masyarakatnya bisa diganti negara aja deh, biar sesuai dengan ini, negara, ya. Ini saya ganti dengan negara. Kita sebagai
sebagai bagian dari warga negara ya berkewajiban untuk menjaga melestarikan ya hewan langka, bertanggung jawab, berkewajiban, itu aja, berkewajiban membantu pelestarian hewan langka. Nah, bikin kalimatnya gampang-gampang susah ya. Pelestarian hewan langka adalah kewajiban seluruh warga negara. Kita sebagai bagian dari warga negara berkewajiban membantu pelestarian hewan langka. Ya. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Ya, akan ada kemungkinan hewan langka tersebut akan punah. Ya, kalau sudah punah, kita juga yang akan menyesalinya. Ya, di Indonesia ini banyak hewan-hewan yang hampir punah, ya, termasuk burung ini apa? Burung cendrawasih, ya. Mau bilang cendrawasih aja susah ya. Badak bercula satu, ya. Elang Jawa, ini adalah hewan-hewan yang hampir punah dari Indonesia. Kita harus menjaganya. Ya, diskusikan hasil jawabanmu dengan teman sekelompok. Ayo renungkan setelah belajar selama 1 pekan. Renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Kita belajar tentang apa? Melakukan dan menyusun laporan wawancara. Melakukan dan menyusun laporan wawancara. Kita juga berolahraga lompat kata ya. Berolahraga lompat kata. Dan kita mempelajari hewan langka, mempelajari pelestarian. Aduh, pelestarian kok tulisannya gitu, nanti dimarahi banyak orang paling. Pelestarian hewan langka. Oke, apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain dan lingkungan? Manfaatnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan penting untuk kestabilan ekosistem. Dan kita adalah bagian dari ekosistem. Apabila ekosistem tidak stabil, pasti berpengaruh pada hidup kita. Ya, dan kita akan menderita. Ya, dan akhirnya menyesal. Nah, sebelum menyesal kita lakukan pelestarian. Nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kewajiban untuk melestarikan hewan langka. Jadi nilai apa? Nilai kepedulian sebenarnya, nilai kepedulian. Ya. Ya, nilai kepedulian yang ditekankan di sini. Ya, untuk pelestarian hewan langka. Oke. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Minta mereka menuliskan komentar tentang ceritamu. Ya, ini kalian lakukan dengan ayah dan bunda kalian. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Linknya ada di bawah untuk melihat keseluruhan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.